Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruang ini. Salawat dan salam Allah kita hadirkan kepada Nabi besar kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam dunia sampai pada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Bapak Kepala UMKM dan 311 Darussalam, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil, dan seterusnya kepada Bapak Ibu Guru beserta staf yang sudah hadir di ruang ini. Baiklah, susunan acara kita yaitu tentang kegiatan destinasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11. Yang mana pertama pembukaan acara sedang berlangsung. Secara yang kedua, lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Budaya Sendiri. Kita Budaya Sendiri silakan. Baiklah, terima kasih kepada Budaya Sendiri. Kita lanjut. Kita lanjut di acara selanjutnya yaitu sepatah kata dari kepala sekolah SD SMP atau sekolah Darussalam. Kepada Bapak Kepala disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Yang terhormat Kepala SMP 3 Darussalam, terusnya bapak-bapak, ibu, guru dan pegawai PT SMP 3 Darussalam, istimewa kepada Bu Putri Sulianti
CCP Kansitas hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur diucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesempatan pagi hari ini kita masih dapat angkat kaki mengangkat tangan untuk melaksanakan kegiatan CCP dari anggota yaitu PP Suryadi. Pada hari ini beliau akan memaparkan tentang diseminasi budaya Nusantara. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali telah berhasil membawa umat manusia dari alam jajahan kepada alam yang penuh dengan Islam maupun takwa dan teknologi yang kita rasakan. Bapak dan Ibu yang kami hormati hadirin berbahagia. Pada kesempatan pagi hari ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif ini ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Pertama, budaya positif di sekolah kita barangkali telah dilakukan oleh Bapak dan Ibu tersebut, tetapi barangkali kurang optimal dalam hal Bapak-bapak itu menulis dulu implementasinya ke seluruh stakeholder yang ada. Oleh karena itu kita berharap ke depan budaya positif di sekolah kita SMP Negeri 3 Puskesmas Pusat dapat dioptimalkan. Melalui kegiatan ini barangkali ibu saudara itu nanti akan menyampaikan apa-apa terkait dengan budaya positif itu. Bagaimana posisi kontrol terhadap budaya positif ini, dan juga kita berharap dengan kegiatan diseminasi budaya positif ini itu dapat kita terapkan dalam terhadap diri kita sendiri, juga terapkan pada siswa kita di sekolah kita. Sehingga dengan kegiatan ini kita berharap ada sedikit peningkatan dalam hal budaya positif yang akan disampaikan oleh PP Suryadi. Barangkali hanya itu dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat bagi kita serta SMP Negeri 3 Puskesmas. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah menyampaikan kata-kata dari beliau. Secara selanjutnya acara ini kegiatan diseminasi budaya positif guru penggerak oleh Ibu PP Suryadi SPD. Kepada PP silakan. Itu
penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Nah, Bapak Ibu, saya mau tanya Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, budaya positif itu apa? Oke, coba buat sini. Segala sesuatu tindakan yang mempunyai nilai-nilai keyakinan. Menurut saya pribadi, budaya positif itu adalah segala sesuatu tindakan kebiasaan yang mempunyai nilai-nilai keyakinan yang kuasa, langsung maupun tidak langsung, untuk mendorong murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan arahan kita semua. Oke, terima kasih Ibu. Benar sekali ya Bu ya. Coba kita lihat dulu. Apa itu budaya positif? Nah, di sini budaya positif itu merupakan sebuah perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif itu dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, untuk menerapkan budaya positif tersebut ada 8 poin yang harus kita laksanakan. Nah, poin yang pertama yang harus kita laksanakan itu ya perubahan paradigma belajar. Kemudian nilai kebajikan, disiplin positif. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku manusia. Keenam, adanya posisi kontrol restitusi atau guru. Kemudian yang ketujuh, keyakinan kelas. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, coba kita lihat mengenai yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Yang dimaksud di sini pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya. Nah, bagaimana caranya kita mengubah paradigma tersebut? Di sini mengubah paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Di sini ada stimulus respon. Nah, pada stimulus respon ini ada realitas kebutuhan kita semua itu sama, tetapi pada teori kontrol, pada kenyataannya kebutuhan kita itu berbeda. Jadi yang kita ambil itu sebenarnya yang teori kontrol. Kemudian pada teori stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama, tetapi pada teori kontrol semua orang memiliki gambaran yang berbeda, karena setiap kita itu memiliki gambaran yang berbeda untuk melihat suatu sudut pandang. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang lain berpandangan sama dengan kita. Seharusnya Bapak Ibu, pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi intinya kita tidak bisa menyamakan pandangan kita dengan pandangan orang lain. Kemudian
Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sebenarnya semua perilaku memiliki tujuan. Kita memandang perilaku tersebut adalah sebuah kesalahan. Padahal seseorang melakukan tindakan yang salah itu terkadang punya tujuan. Jadi kita tidak bisa memandang hal buruk yang dilakukan seseorang itu buruk pula menurut kita. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Seharusnya kalau dalam teori kontrol hanya kita sendiri Bapak Ibu yang bisa mengontrol diri kita sendiri, bukan orang lain yang mengontrol kita. Selanjutnya yaitu saya bisa mengontrol orang lain. Seharusnya kalau pada teori kontrol kita tidak bisa mengontrol orang lain, karena orang lain itu punya tujuan yang berbeda dari kita. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Maksudnya di sini pemaksaan ada pada bujukan yang gagal. Kita gagal pada saat melakukan sesuatu. Nah, orang lain membujuk kita atau memaksa kita untuk berhasil pada kegagalan tersebut. Seharusnya pada teori kontrol kita harus melakukan kolaborasi untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Maksudnya di sini adalah bukan pekerjaan yang gagal itu saja yang harus kita perbaiki. Masih ada pilihan-pilihan pekerjaan atau sesuatu yang baru yang harus kita lakukan. Yang terakhir adalah menurut stimulus respon, model berpikir menang dan kalah itu biasa yang kita gunakan. Seharusnya kita memakai model berpikir menang tanpa kita memikirkan adanya model pemikiran menang dan kalah. Tetapi seharusnya kita harus berpikir menang dan menang. Nah, di sini juga ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama tidak lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, pada nilai profil pelajar Pancasila itu terdapat beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian menurut keterampilan hidup, nilai-nilai yang terdapat itu dapat dipercaya. Kemudian pendengar yang aktif dan memberikan yang terbaik untuk diri sendiri. Nah, ini Bapak Ibu poin yang ketiga yaitu mengenai disiplin positif. Nah, disiplin positif inilah yang harus kita tingkatkan di sekolah kita. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu apa itu disiplin positif? Ya Bu Lucy, menurut Bu Lucy apa itu disiplin positif Bu Lucy? Baik, terima kasih kepada Bu Devi sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan tentang disiplin positif. Menurut saya disiplin itu adalah kebiasaan baik yang kita lakukan di sekolah. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu yang kita lakukan dan kita aplikasikan di sekolah terkait dengan disiplin. Baik, itu saja Bu Devi, saya kembalikan kepada Bu. Oke, terima kasih Bu Lucy. Benar ya, Bu. Disiplin positif itu merupakan kebiasaan yang
baik yang kita laksanakan di sekolah. Sebagai pendidik, tujuan kita melaksanakan disiplin positif itu adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, poin yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita lakukan memiliki tujuan. Kita ingin seluruh tindakan semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan dari cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Dan yang keempat, kesenangan. Nah, yang kelima adalah kekuasaan. Kita tidak terlepas dari 5 poin ini. Itulah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap orangnya. Nah, Bapak Ibu, poin yang kelima yaitu mengenai motivasi perilaku manusia. Di sini Bapak Ibu ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang keenam yaitu 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, sebagai seorang penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai imam. Dan yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang terakhir, sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, di sini Bapak Ibu ada kasus. Kasusnya, siswa tidak memakai seragam sekolah sesuai aturan sekolah pada jam mata pelajaran bahasa Inggris. Yang pertama, peserta didik itu disuruh berdiri selama 1 jam. Kemudian disuruh pula untuk mengisi beberapa poin yang harus dilengkapi oleh peserta didik tersebut. Nah, kalau kita melakukan hal tersebut, berarti Bapak Ibu berada pada posisi penghukum. Kenapa sebagai penghukum? Karena Bapak Ibu langsung memberikan hukuman kepada anak tanpa menanyakan apa alasan mereka tidak memakai seragam sekolah. Bapak Ibu langsung saja menyuruh Ananda berdiri di depan kelas, Ananda berdiri 1 jam, dan tolong isi poin-poin yang ada di dalam gambaran ini. Nah, hal itu Bapak Ibu sebagai penghukum. Kemudian
Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti itu lagi ya. Mungkin Bapak Ibu pernah melakukan atau berbicara seperti itu kepada anak-anak didik kita. Hal tersebut, posisi kontrol Bapak Ibu itu sebagai teman untuk peserta didiknya, tanpa berkata kasar kepada peserta didiknya. Peserta didik dianggap sebagai teman. Bapak Ibu, kalau kita lihat zaman sekarang, peserta didik kita itu tidak bisa kita anggap sebagai lawan. Kita tidak bisa menantang mereka. Malahan kita harus bersifat teman untuk mendekati mereka. Kemudian posisi kontrol yang berikutnya adalah sebagai manajer. Ini adalah posisi kontrol yang terakhir. Pernahkah Bapak Ibu bilang seperti ini sama muridnya? Apa kamu tahu kesalahan kamu nak? Kira-kira bagaimana untuk memperbaiki kesalahannya? Apabila Bapak Ibu melakukan seperti ini, berarti Bapak Ibu adalah sebagai manajer. Nah, menurut Bapak Ibu, selama melakukan proses kegiatan pembelajaran, anak-anak didik kita pernah melakukan kesalahan. Nah, pada saat peserta didik kita melakukan kesalahan, Bapak Ibu berada pada posisi mana? Apakah Bapak Ibu berada posisi sebagai pembuka atau teman bagi anak didiknya, atau berbuat rasa bersalah, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Kalau menurut Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol tersebut, mana yang harus kita lakukan atau mana yang harus kita pegang sebagai seorang pendidik yang diteladani oleh peserta didiknya? Kira-kira Bapak Ibu, posisi kontrol mana Bapak Ibu lakukan selama ini? Oke, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Febi telah memberi saya kesempatan untuk menjawab satu pertanyaan tadi. Jujur kalau menurut saya sepanjang yang saya jalani proses pembelajaran bagi kurikulum KPSD kurikulum 2013, sekarang kita sedang berangkat ke kurikulum Merdeka. Namun saya di sini memposisikan kontrol kita sebagai guru. Kalau saya cerita jujur, saya tergantung kesalahan anak berapa kali. Pada kesalahan yang sama dia berapa kali mengulanginya. Kalau hanya 1 kali, saya akan memakai fungsi kontrol saya sebagai guru sebagai teman. Kalau hanya 1 kali, toleransi kita masih tinggi dan memang harus toleransi. Kemudian dispensasi kita adalah sama. Tapi kalau sudah berkali-kali pada kesalahan yang sama, itu saya kadang akan memakai fungsi kontrol saya sebagai penghukum. Karena kenapa Bapak Ibu? Hukuman itu adalah salah satu sifatnya sebatas dalam tanda kutip menghukum, bukan mencerai, tapi membuat berpikir. Sebenarnya itu jadi kalau yang bilang tadi kita memang harus selalu sebagai teman, berfungsi kontrol sebagai teman. Itu yang harus saya tadi idealnya begini. Tapi bagi anak-anak yang tidak bandel, satu kali kalau kita sebagai teman, dia coba spesifik. Tapi memang anak kita kan beragam ini. Faktanya anak beragam karakternya. Ada yang memang 1 kali dia benar tidak berubah besok. Ada yang kategorinya sudah berkali-kali dia tidak mau tahu, dan kemudian karakternya tidak mau berubah. Maka di sini kalau itu terjadi saya pakai fungsi
kontrol dulu, nah, supaya saya berharap di balik itu disiplin yang kita sepakati bersama dan mereka mulai masuk sampai mereka tamat. Mudah-mudahan dengan dapat mereka semester mulai dengan kesepakatan yang kita bersama yang namanya aturan disiplin. Mulai dari disiplin saya datang dan bagaimana mengikuti proses belajar. Kemudian saya akan yang membuat rasa-rasa ini supaya dihindari. Kalau menurut saya dihindari. Kalau sebagai teman, menurut saya itu yang paling ideal. Itu KPI yang tadi seperti tadi. Memang dia cukup dilakukan sebagai teman. Tapi kalau dia sudah mengikat kepada kurang ajar, tidak mau diajar, tidak mau tahu, itu saya tidak memakai lagi psikolog teman. Saya karena nanti khawatir di faktanya juga ini pengalaman sudah 36 tahun saya mengajar jadi kalau anak yang tidak cocok dijadikan kalau memakai kontrol teman, dia contoh kalau di cut dia diulang lagi sekali kasih tanggapan yang membuat mereka sakit hati, berujung pada sakit hati, kecewa. Di sebatas mereka itu adalah anak didik kita sadar kita memang insan pendidik, maksudnya yang memang berusaha mengubah tingkah laku dari yang buruk menjadi baik di dia ke yang lebih baik. Kan itu juga tapi di sana menemukan menghadapi siswa yang memang luar biasa namanya itu terhadap salah ngomong dia tapi tidaknya kita memakai fungsi kontrol memantau itu saya pakai sesekali kalau itu merasa sangat diperlukan yang fungsi kontrol. Contoh kemarin anak itu baik saja disiplin, kemudian hari tergelincir di lingkungan, ada teman. Kita tahu pas anak itu takutnya selama ini begini, tapi karena mengikuti sosok yang kurang baik, maka saya memakai fungsi kontrol saya sebagai guru. Mudah-mudahan saya dapat dengan mengajukan pertanyaan tadi mengontrol, mengembalikan hati dirinya menjadi sebelum kita orang baik saja dia kembali lagi menjadi hati dirinya. Hanya dapat saya jawab begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dari sini. Dari sini telah memaparkan posisi kontrol apa yang selama ini beliau pakai, yaitu beliau sering memakai posisi kontrol sebagai teman. Anak didik tersebut dianggap sama beliau sebagai teman, tetapi apabila perbuatan atau kesalahan tersebut sudah berulang-ulang atau berkali-kali, maka Ibu Desri ini menggunakan posisi kontrol sebagai pemhukum. Itu pun beliau lakukan apabila kesalahan murid tersebut sudah ulang dan berulang-ulang. Oke, Bapak Ibu, di sini ada sebuah perkataan. Kamu tidak akan pernah melakukan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pernah nggak Bapak Ibu berkata seperti itu sama muridnya? Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika kamu tidak melakukan tugas ini. Pernah Bapak Ibu melakukannya? Oke. Kira-kira itu posisi kontrol apa itu Bapak Ibu? Menghukum. Iya, benar ya. Itu adalah posisi kontrol pemhukum. Kemudian coba kita cerna ini Bapak Ibu perkataannya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira posisi kontrol apa aku apabila aku berkata seperti itu? Ya, Ibu jadi
Iya, benar sekali Budi. Ini adalah posisi kontrol manajer. Nah, ini. Ayo lakukan demi Bapak Ibu ya nak. Kira-kira ini posisi kontrol apa Bapak Ibu? Iya, benar ya Bu ya. Ini adalah posisi sebagai elemen. Kemudian kita mau mengatakan kata-kata ini sama anak kita. Bapak Ibu kecewa sekali dengan kamu nak. Kira-kira ini posisi kontrol apa Bapak Ibu? Iya, benar itu. Ini adalah posisi kontrol membuat merasa bersalah. Nah, ini yang terakhir. Kamu tidak pernah mengenal sebenarnya. Menurut Bapak Ibu ini posisi kontrol apa? Oh iya, benar. Ini adalah posisi kontrol prenatal. Oke Bapak Ibu, tadi kita sudah membahas mengenai 5 posisi kontrol dulu. Sekarang kita pindah kepada keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu di awal tahun pelajaran kemarin kita sudah membuat sebuah keyakinan kelas bersama anak-anak didik kita. Tetapi di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas yang kita terapkan kepada anak-anak kita? Kenapa bukan peraturan kelas? Nah, Bapak Ibu di sini kira-kira apa perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Oke, dari sini. Kalau dinyatakan peraturan pasti terbayang oleh mereka hukuman. Kalau melanggar pasti pemberhentian. Mereka akan merasa tertekan. Pasti sebelum dilaksanakan mereka sudah tertekan dulu. Jadi sekarang dengan tahun 2013 misalnya ini pemerintah kita berangkat jangan membuat anak tertekan. Ada beban. Jadi anak enjoy senang. Semuanya jalan yang tapi kalau keyakinan kelas, keyakinan dari kesepakatan guru dan siswa di kelas. Jadi anak tidak bakal tertekan, anak merasa tak bakal dapat hukuman. Jadi bagi saya kita sampai pengalaman. Oke, terima kasih sudah diskusi. Benar sekali ya Bu. Keyakinan kelas sama peraturan kelas itu memang berbeda. Kalau keyakinan kelas itu kita membuat sebuah kesepakatan bersama anak-anak didik kita. Kita melibatkan mereka semua untuk membuat sebuah peraturan. Tetapi kalau peraturan itu hanya kita yang membuat tanpa melibatkan peserta didik kita. Nah, jadi memang keyakinan kelas yang harus kita laksanakan atau kita buat, bukan peraturan. Kita mau keyakinan kelas itu bersama peserta didik kita untuk menciptakan sebuah peraturan. Tetapi apabila peraturan saja yang kita terapkan, itu kita sebagai guru saja yang membuat peraturan tanpa melibatkan peserta didik kita. Oke Bapak Ibu, di sini ada tata cara menciptakan keyakinan kelas di dalam kelas. Kita harus mengikuti langkah-langkah ini untuk menciptakan sebuah keyakinan kelas bersama peserta didik kita. Yang pertama, keyakinan kelas yang kita ciptakan itu harus bersifat abstrak. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas itu harus berupa pernyataan yang universal. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk pernyataan yang positif.
Jangan ada kata dilarang. Jadi kita harus mengungkapkan dengan kata yang pernyataan positif. Kemudian keyakinan kelas itu jangan terlalu banyak Bapak Ibu kita buat. Kenapa? Apabila keyakinan kelas atau peraturan tersebut terlalu banyak kita buat di dalam kelas, itu anak-anak kita tidak akan mengingatnya. Tapi buatlah peraturan kelas yang pasti-pasti saja. Itu anak akan mudah mengingatnya. Kemudian sesuaikan kondisi sekolah atau kelas agar peraturan yang kita buat itu bisa kita terapkan di sekolah. Jadi Bapak Ibu, kita membuat keyakinan kelas tersebut sesuaikanlah dengan kondisi kelas kita. Bagaimana kelas kita? Jadi Bapak Ibu, jangan membuat keyakinan kelas atau sebuah peraturan itu yang tidak sesuai dengan realnya sekolah kita. Karena kenapa? Hal tersebut akan sulit untuk kita terapkan Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, semua warga sekolah atau kelas itu harus dilibatkan dalam pembuatan kesepakatan kelas tersebut atau keyakinan kelas atau sekolah. Jadi kita membentuk keyakinan sekolah itu kita melibatkan ada kepala sekolah, guru dan murid. Pokoknya ekosistem yang ada di sekolah ini kita harus libatkan. Itu kalau membuat keyakinan sekolah ya Bapak Ibu. Tetapi apabila kita membuat keyakinan kelas, itu cukup kita melibatkan siswa saja. Nah, ini adalah poin yang terakhir Bapak Ibu, yaitu segitiga restitusi. Bapak Ibu pernah memanggil peserta didiknya apabila melakukan kesalahan? Oke, pernah. Kita semua Bapak Ibu pernah memanggil peserta didik kita apabila mereka melakukan kesalahan. Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Bagaimana caranya? Ini segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Maksudnya di sini menanyakan keyakinan tadi, kita sebetulnya sudah melakukan kesepakatan kelas sama peserta didik kita. Nah, itulah yang dimaksud dengan menanyakan keyakinan. Kemudian, validasi tindakan yang salah. Nah, Bapak Ibu, ini adalah poin pertama dari segitiga restitusi atau langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam memproses peserta didik kita yang kita panggil tadi. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Yang pertama, kita harus bagaimana cara menstabilkan identitas? Lompat kepada anak. Oh ya anak, berbuat salah itu memang wajar. Atau kita melontarkan tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian Bapak Ibu juga pernah melakukan hal tersebut. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Oke, yang terakhir kita bisa melontarkan kamu berhak merasa begitu, tergantung permasalahan yang kita hadapi bersama anak. Yang kedua, prosesnya yang harus kita lakukan adalah validasi tindakan yang salah. Bagaimana caranya? Kamu pasti punya alasan ya, mengapa melakukan hal tersebut? Ya, hal itulah yang harus kita lontarkan Bapak Ibu.
untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bapak Ibu bisa melontarkan seperti ini kata-katanya. Menurut kamu, nak, apa keyakinan yang yang kamu sudah anggap? Itu yang Bapak Ibu harus lontarkan kepada muridnya. Jangan langsung menyalahkan mereka. Tanyakan, kira-kira menurut kamu, nak, keyakinan kelas apa ya yang kamu anggap? Bisa-bisa ya Bapak Ibu berkata sama murid, nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati bersama sehingga kamu bisa melanggarnya ya. Kemudian seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Nah, anak-anak itu pasti berpikir, oh iya, kira-kira keyakinan kelas atau kesepakatan apa yang saya langgar di dalam kasus ini? Oke Bapak Ibu, intinya begini Bapak Ibu, dalam menyelesaikan permasalahan anak, itu kita harus menggunakan segitiga restitusi. Jangan kita mengambil anak, kita langsung menpecat anak dan langsung menyinggung anak atau menyalahkan anak. Tadi ada prosesnya. Awalnya kita mengambil anak, kita stabilkan dulu, menstabilkan diri kita. Kemudian kita tanyakan kesalahannya. Yang terakhir itu yaitu menanyakan keyakinan kelas. Tanyakan kepada anak kita, kira-kira nak keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Contohnya di sini Bapak Ibu, kasusnya anak kita tidak membuat tugas. Tidak membuat tugas. Jangan Bapak Ibu langsung menghukum anak-anaknya. Disuruh mereka berdiri di depan kelas. Disuruh berdiri dengan kaki satu atau duduk di depan kelas. Seharusnya Bapak Ibu kita sebagai pendidik jangan melakukan yang seperti itu. Kenapa Bapak Ibu? Pada saat anak kita melakukan kesalahan, kemudian kita menanyakan baik-baik tanpa langsung menyalahkan dia, perlahan-lahan dia akan berpikir positif. Kira-kira nak keyakinan kelas apa yang kamu langgar dari keterlambatan kamu ini? Kita sedang membahas kesepakatan kelas yaitu disiplin. Maksudnya di sini disiplin dalam mengumpulkan tugas. Artinya tepat waktu kita mengumpulkan tugas. Nah, anak akan berpikir, oh iya Bu, keyakinan kelas disiplin yang saya langgar Bu. Saya tidak tepat waktu dalam mengumpulkan tugas. Atau saya tidak membuat tugas Bu. Oke Bapak Ibu, ini adalah refleksi. Jadi dalam penerapan program disiplin atau disiplin positif, hendaklah kita sebagai guru memiliki standar kepribadian. Kita harus bersikap profesional dan sosial yang baik, di mana kita mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer atau among yang mengukur muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Bapak Ibu, kita sebagai pendidik dari posisi lima kontrol tadi, posisi yang sebaiknya kita gunakan adalah posisi manajer Bapak Ibu. Itu adalah posisi yang paling yang harus kita terapkan sebagai pendidik. Terapkanlah Bapak Ibu posisi manajer tersebut. Kenapa Bapak Ibu? Karena dalam posisi manajer itu kita tidak langsung menyalahkan anak. Kita menanyakan dengan baik-baik, kemudian kita bisa menanyakan kesepakatan kelas apa yang dilanggar, kemudian bagaimana anak caranya kita supaya tidak terlambat lagi. Nah, harus
berbagi tentang asimilasi budaya positif kepada kita semua. Baiklah, cara yang kelima yaitu penutup atau berdoa bersama kepada rekan-rekan semuanya dipersilakan berdoa membacakan Al-Fatihah. Baiklah,